Haleluya, shalom Bapak Ibu semua. Selamat malam, saya senang sekali bertemu dengan kita semua di doa pengerja hari ini. Dan saya diminta oleh pemimpin kita di tempat ini, lalu ada juga Pastor Jacob untuk share sesuatu di doa pengerja. Saudaraku, tema gereja kita selama setahun ini mungkin tentang back to basic, kembali ke dasar ya. Katakan sama-sama back to basic. Ya, kembali ke dasar. Dan saya benar-benar merenung bergumul sama Tuhan, apa sih yang Tuhan mau untuk saya sampaikan pada hari ini. Saya setting timer 40 menit. Jadi saudara sudah tahu bahwa 40 menit ke depan saya akan menyampaikan sesuatu, dan kalau saudara merasa itu lama, kasihan saudara ya. Tapi saya perlu waktu kurang lebih segitu. Nah, dalam perenungan saya tiba-tiba merasa bahwa ini yang saya ingin untuk bisa bagikan kepada saudara semua. Dan pertama saya ingin menceritakan kepada kita mungkin dua buah kisah. Kisah pertama terjadi beberapa bulan yang lalu, ada satu orang ibu minta ketemuan sama saya untuk konseling di lantai 11 di ruang konseling. Ibu ini mau konseling anaknya yang memang jadi kena penyakit karena terlalu stres, masih muda tapi udah jago cari duit. Nah, sementara mau mulai percakapan, tiba-tiba si anak bilang begini, saya kayaknya nanti pengen jadi pastor deh nanti kalau saya ke depan. Oh iya? Kenapa kamu jadi pastor? Kelihatannya keren aja. Saya jadi ingat lagi peristiwa waktu saya di Bandung, ada satu anak muda, dia drummer di satu gereja. Tiba-tiba selesai ibadah dia bertanya dengan polos sama saya begini, Kak, kira-kira perlu berapa lama Kak sampai saya bisa diundang main musik di gereja-gereja lain? Dua pertanyaan itu membuat saya berpikir, generasi kita ini sudah dapat gambaran yang benar enggak sih tentang hamba Tuhan itu seperti apa? Atau gambaran mereka sudah benar-benar keliru, saudara? Atau tanpa sadar kita semua telah memberikan kepada generasi yang kemudian satu gambaran yang sangat keliru tentang menjadi hamba Tuhan. Lewat dua pertanyaan dari mereka ini. Karena itu saya ingin hari ini kita coba memperhatikan PowerPoint, nanti bisa tolong diikuti saya ya. Tadinya saya lupa minta ada pointer. Saya lupa minta. Saya ingin membawa kita semua untuk melihat tema yang saya berikan hari ini, yaitu hamba Tuhan. Sebelumnya saya kasih warning buat saudara, tolong jangan direkam, jangan difoto, jangan diapa-apain pohon bahan ini kecuali saudara dengerin. Nyatet boleh, ya, supaya saudara nanti nggak posting di Instagram lalu out of context dari yang mau saya sampaikan, karena saya menyampaikan ini agak sensitif ya, jadi tolong jangan diapa-apain bahannya kecuali didengerin. Saya udah minta media setelah di copy, dihapus, masuk ke recycle bin, lalu recycle binnya di empty. Jadi benar-benar kalau bisa nggak bersisa itu ya. Yuk kita lihat dalam Lukas 6 ayat 37 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ada banyak orang generasi sekarang yang berkata begini, lu jangan ngakimin orang loh, jangan ngakimin pendeta itu, jangan ngakimin siapapun lah. Tapi Alkitab berbicara hal yang berbeda tentang penghakiman. Pertama, Alkitab berkata kalau kamu mau menghakimi orang, pertama, kamu tidak boleh menghakimi dengan tujuan untuk menghukum. Dan kamu tidak boleh menghakimi seseorang hanya karena kamu juga tidak mau mengampuni orang itu. So, pertama, kita bisa mengampuni orang yang jatuh dalam dosa, orang yang melakukan pelanggaran dengan spirit of judgment yang salah. Ini dasarnya dulu, karena nanti ke depannya slide-nya agak sensitif. Jadi kalau saudara melihat ada berita kejatuhan, pelanggaran moral dan lain sebagainya yang terjadi di gereja, kita harus menguji penghakiman kita ini dasarnya apa. Kalau kita mau menghakimi orang dengan tujuan menghukum orang itu, biarin aja tuh, biarin udah, biar kesiksa dia. Kita serang netizen, kita serang Instagramnya. Maka penghakiman saudara di mata Tuhan adalah perbuatan yang bersifat kejahatan. Kedua, kenapa kita menghakimi orang? Karena kita ada pahit sama orang itu. Kita nggak suka sama pendeta itu. Kita tunggu dia jatuh. Nanti kalau udah jatuh baru deh gua hajar. Kita pernah punya selek sama orang ini. Jadi kita tunggu sampai orang ini buat salah. Waktu orang ini jatuh dalam dosa, habis lo sama gua. Penghakiman seperti ini di mata Tuhan juga kejahatan.
So penghakiman ini nggak boleh. Lanjut. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapa engkau menghakimi saudaramu atau mengapa engkau menghina saudaramu? So penghakiman kedua itu bumbunya penghinaan. Penghakiman yang dibumbui penghinaan atau nyinyir adalah kejahatan di mata Tuhan. Tuhan gak suka kita menghakimi dengan cara kayak gitu. Benar ya saudara ya? Jadi gak boleh itu. Saudara, kita gak boleh menghakimi siapapun di dunia ini. Dengan penghakiman yang bernada penghukuman dan penghakiman yang bernada penghinaan. Kalau pendetanya salah, kita bilang salah, nggak usah dihina. Karena itu kejahatan di mata Tuhan. Terakhir, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Nanti saya akan bahas adilnya itu bagaimana ya. Next. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri ataukah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Penghakiman yang selanjutnya adalah ketika kita menghakimi orang dan berkata begini, udah gak usah pelayanan lagi nih orang gak pantas. Udah gak layak ini orang di mata Tuhan. Udah cerai dia, udah gak layak dia. Kamu siapa bilang dia gak layak pelayanan? Siapa kamu yang bilang dia gak pantas pelayanan? Itu urusan Tuhannya, bukan urusan kamu. Yang panggil dia bukan kamu, Tuhan. Benar ya saudara ya? So penghakiman jenis ini pun gak boleh kita buat. Ini penghakiman yang tidak benar di mata Tuhan. Sebelum lanjut, saya bilang sama istri saya share bahan ini dan istri saya bilang begini, kamu berdoa nih buat nyampein bahan ini, minta pendoa doain kamu dah gitu ya. Karena ini kok berat banget bahannya. Dan saya bilang, saya nyampein ini nggak merasa sempurna loh, enggak. Saya nyampein ini atas dasar, yuk kita sama-sama bergerak jadi hamba Tuhan yang Tuhan mau. Itu tema khotbah saya hari ini cuma itu. Kita harus jadi hamba Tuhan yang Tuhan mau. Karena kita semua hamba Tuhan. Lalu baiklah tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh mermenggah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Penghakiman selanjutnya adalah ketika Anda menghakimi di saat yang sama membandingkan diri orang itu dengan diri Anda. Gua mah gak begitu. Sorry ya, gue sama keluarga baik-baik aja. Sorry ya, gue gak pernah korupsi. Jadi saudara menghakimi orang, lalu membandingkan orang itu dengan saudara. Itu pun Tuhan gak mau. Kita gak boleh bermegah ketika kita melihat keadaan orang. Roma 2 ayat 1, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Alasannya kenapa? Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Kenapa bisa kita menghakimi orang lain dan menghakimi diri sendiri? Karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal yang sama. Kalau ini kita semua tahu lah ya. Buat sama-sama berbuat, sama-sama menghakimi. Tapi kalau dalam dunia politik, yang kayak gitu udah biasa. Si A yang melakukan hal yang sama, dijeblosin si B. Memang sudah begitu kalau di dunia politik. Makanya Tuhan bilang ini pun kejahatan. Dalam Filipi 1 dikatakan orang yang memberitakan Kristus ada yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Nah mereka yang dengan maksud baik ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka membela Injil. Katakan membela Injil. Bela Injil. Injilnya harus dibela. Dengan menyatakan kebenaran, kita membela Injil. Yesus nggak usah dibela. Injilnya harus dibela. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. So, Paulus sudah bilang dari jauh-jauh hari, akan ada selalu orang yang memberitakan Kristus dengan maksud palsu dan dengan maksud jujur. Dengan kepentingan diri sendiri dan dengan tujuan mulia. Akan selalu ada.
Kamu gak boleh menghakimi dengan cara yang salah. Hakimi dengan cara yang benar. Hakimi dengan adil. Kalau enggak, hidupmu capek cuma ngehakimin orang terus. Karena hamba Tuhan ngawur akan selalu ada. Pengerja ngawur akan selalu ada. Paulus sudah bilang kok. Tapi kalau kita terus-menerus menghakimi dengan cara yang salah, kita ikutan ngawur nanti. Kita nggak jadi hamba Tuhan kalau begitu. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Kenapa? Karena Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Tetapi jika aku harus hidup di dunia inti, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Kamu teguh berdiri dalam satu roh. Sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Sebab kepada kamu sudah dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita karena Dia. So, Paulus tuh mau kita sehati sejiwa. Berjuang sama-sama. Apa yang diperjuangkan? Injil. Apa yang diperjuangkan? Hidup kita berpadanan dengan Injil. Itu perjuangan kita. Dan perjuangan ini gak akan mudah. Karena akan selalu ada musuh, akan selalu ada lawan, akan ada selalu bilang lo sok suci, lo sok kudus, lo munafik, lo eksklusif, akan selalu ada. Ini perjuangan kita bersama untuk jadi hamba-hamba Tuhan yang punya integritas dan punya kehidupan yang benar. Yuk juang sama-sama kata Paulus. Ayo kita fight sama-sama. Hidup kita berpadanan sama Injil yuk. Ayo kita rame-rame, yang ngomongin pasti ada. Tapi mau gak kita sama-sama sekarang berjuang ke arah yang benar? Gak berjuang rebutan jemaat, gak berjuang siapa yang paling keren, gak berjuang cara gayet orang gimana, enggak, mau gak berjuang ini loh. Semua orang jadi hamba Tuhan yang benar. Itu aja perjuangan kita, mau gak? Nah, jiwa-jiwa itu akan datang. Amin. Sampai di sini, tarik napas dulu ya, saya juga tarik napas. Next, mengapa Alkitab menulis kisah kejatuhan moral? Saudara, gini loh. Gereja itu sepanjang sejarah punya kebiasaan menutupi dosa pendeta. Karena mereka takut kalau dosa pendeta kebongkar, nama pendeta jadi jelek. Nah itu di Alkitab. Kalau saya bilang Daud, apa yang dipikiran saudara? Batseba? Bugil? Apa yang dipikiran saudara? Harusnya gak ada kisah Daud yang bugil itu. Jadi kita kalau mikir Daud pasti bagus semua. Tapi kenapa ada? Kenapa ada di Alkitab? Yuk kita lihat beberapa pendapat dari para teolog. Pertama, Agustin berkata begini. Kisah kejatuhan moral ini dicatat dalam Alkitab sebagai peringatan bagi kita semua bahwa bahkan orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan pun bisa jatuh. Jika tidak berpegang teguh kepada prinsip iman dan integritas moral. John Calvin berkata, ini adalah peringatan keras bahwa tidak ada yang dikecualikan dari hukum moral Tuhan. Dan setiap pelanggaran akan mendatangkan konsekuensi. Dietrich Bonhoeffer berkata begini, setiap orang memiliki potensi untuk jatuh dalam dosa dan godaan. Dan N.T. Wright, seorang teolog pada zamannya yang luar biasa berkata begini. Ini mencerminkan realitas kompleks dari kehidupan manusia yang penuh dengan tantangan dan godaan. Kompleks. Jadi kenapa harus ada kisah kejatuhan moral di Alkitab? Supaya kita menghakimi dengan adil. Tidak satupun di antara kita berani ngata-ngatain Daud. Ada yang berani? Gak ada. Kenapa? Karena kita secara sadar tahu bahwa kisah ini diceritakan sama saya. Supaya saya menghakimi dengan adil. Artinya saya jadikan Daud sebuah cerminan. Saya harus hidup seperti apa? Kalau nanti saya udah jadi pemimpin. Kalau nanti saya sudah nyaman. Kalau nanti saya udah kaya raya. Saya harus gimana nih? Ya. Tapi ada gak yang ngata-ngatain pendeta? Yang masih hidup, banyak. Kenapa dibedain? Sama-sama jatuh. Makanya kita harus menghakimi
dengan adil. Jadi spirit of judgment-nya itu harus benar, saudara. Jangan yang kayak tadi, ada penghukuman, ada penghinaan, ada ejekan. Tapi kita harus menghakimi. Menghakimi apa, Pak? Pengajaran sesat. Kalau ada yang ngomong-ngomong Kristen progresif bla 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 bla, bilang orangnya nggak benar itu. Menghakimi nggak itu? Enggak. Dalam konteks Alkitabiah kita sedang menghakimi dengan adil, bukan menghakimi dalam artian jelek-jelekin. Nggak ada yang jelek-jelekin. Kalau ada, saudara lihat jelek-jelekin, ya itu orang menghakimi dengan cara yang salah. Walaupun kontennya benar. Berikut beberapa kisah skandal di Alkitab. Harun membuat patung lembu emas, akhirnya bangsa Israel nyembah berhala. Anak-anak Imam Eli melakukan perzinahan dengan pelayan-pelayan bait Allah. Ada satu kasus, makanya saya bilang ini kalau direkam juga nggak usah dibagi-bagiin ke siapa-siapa, bahan poin menjadi hapus. Ada berita terbaru, seorang pendeta atas nama hukum Taurat menikah siri dengan seorang istri dari pelayan Tuhan selama 4 tahun tanpa ketahuan istrinya, dan sekarang terbongkar, istrinya lagi gugat dan lagi diurus di organisasi. Itu realita, saudara. Terus kita mau menghakimi dengan cara bagaimana? Itu yang penting sebenarnya. Ananias dan Safira memanipulasi laporan uang persembahan. Skandal keluarga Yakub. Samson tidak menghargai panggilan, hanya menghargai urapan. Daud menggunakan jabatan dan kekuasaannya untuk memanipulasi wanita. Yudas mencuri donasi jemaat untuk pelayanan Yesus. Ini skandal yang sekarang terulang lagi dengan warna yang berbeda. Pertanyaan saya sebelum lanjut, kita mau jadi hamba Tuhan yang kayak gimana gitu loh. Umur saya 41 tahun sekarang, udah tua saya. Dalam perenungan saya, lagu ini muncul. Yang bikin saya nangis berkali-kali dengerin. God. Ya ada di Instagram lagunya. Don't give up on me. Karena saya merasa, jauh banget dari sempurna, tapi saya pengen. Maksudnya sekarang tuh saya cuma pengen jadi hamba Tuhan yang benar itu aja. Enggak lebih dari itu, enggak ngejar apa lagi, udah enggak. Pengen benar aja jadi hamba Tuhan itu loh. Pengen benar dan itu kepuasan saya pribadi dan berkat keluarga itu doang. But it's so hard. Enggak gampang jadi hamba Tuhan kayak gitu. Jadi waktu malam di mana saya masuk mau ulang tahun, saya nangis sejadi-jadinya. Dengerin lagi ulang, nangis lagi, dengerin lagi, nangis lagi. Karena saya bilang sama Tuhan, please don't give up on me. Karena saya masih gagal terus. Saudara, ada sebuah akun Instagram yang mencatat pendeta senior gereja manipulasi gue dan lakukan sexual abuse. Tapi kalau kita pakai spirit of judgment, kita menghakimi dengan adil tuh begini loh. Kita mau gereja kita jadi gereja kayak apa? Di tengah dunia yang seperti ini. Itu pertanyaan buat kita loh saudara. Kita mau jadi hamba Tuhan kayak apa? Kenapa saya sengaja tampilkan seperti ini? Karena udah gak ada yang tersembunyi kok buat saudara. Saudara tinggal buka YouTube. Semua terpampang. Bahkan pendeta besar yang bikin blunder aja baru muncul sekarang di Instagram. Apa yang ditutupi terhadap saudara? Hampir gak ada sama sekali. Karena tidak ada lagi yang bisa ditutupi, ini yang bisa kami lakukan sebagai pemimpin. Memberikan kepada saudara sebuah cara untuk merespon dengan benar ketika saudara melihat begitu banyak kebobrokan dalam pelayanan. Jangan mengeneralisir bahwa semua gereja kayak gitu, semua pendeta kayak gitu, semua hamba Tuhan kayak gitu, karena masih ada orang-orang yang hatinya mau tulus, mau melayani Tuhan. Amin. Saya harap ini gereja yang seperti itu. Kita hamba Tuhan yang kayak gitu, saudara. Termasuk saya sendiri. Coba kita lihat yuk. Ada seorang hamba Tuhan, beberapa tahun lalu dapat pesan profetik, dia tulis seperti ini. Tuhan segera berbicara kepadaku dalam mimpi itu dan berkata, ketika engkau melihat semua hal ini terjadi, sekarang aku melepaskan penghakiman pembersihan atas rumahku. Sebab umatku telah menyembah orang-orang ini. Umatku telah gagal untuk membedakannya. Pada hari itu ketika keterbukaan datang, beritahukan kepada umatku untuk tidak menuduh. Untuk tidak menuding.
Melainkan bertanya kepada diri sendiri, bagaimana saya berkontribusi terhadap semua ini. Karena penghakiman yang akan menimpa rumahku pada hari-hari mendatang akan berhadapan langsung dengan penyembahan berhala terhadap manusia dan pelayanan yang merupakan kekejian di hadapanku. Bisa mundur nggak? Saya sempat miss satu slide. Ada survei dari Barna. Ya tolong mundur dikit ya media ya. Ada survei, a recent survey. Sebuah survei baru-baru ini menunjukkan bahwa jutaan orang di seluruh dunia menonton berita tentang para pemimpin gereja yang terpapar perzinahan, berhubungan seks dengan anak di bawah umur, dan perilaku menyimpang lainnya. Jumlah pendeta yang bercerai dan menikah lagi karena pelanggaran seksual sangatlah tinggi. Namun yang lebih buruk dari semua hal ini adalah kenyataan bahwa banyak dari orang-orang kudus bahkan tidak peduli, saudara. Itu survei dari Barna. Tapi realitanya gitu ya. Kita ini orang yang gak peduli loh. Ada korban pelecehan seksual pendeta kita gak pusing. Kita benar-benar gak peduli, apatis kita ini. Kita anggap itu angin lalu, udah biarin aja. Tapi mau gak saudara mulai menghakimi dengan adil? Bicara dengan lantang. Kenapa banyak generasi Z gak suka sama gereja? Karena gereja gak adil. Survei dari Barna. They don't see justice in church. Mereka pengen lihat keadilan terhadap orang miskin, terhadap orang tertindas, terhadap orang susah. Orang-orang generasi Z ini pengen lihat gereja ini adil enggak? Gereja ini A, B, B, atau gereja ini jadi toleran dan kompromi. Karena mereka melihat gereja banyak yang kompromi, mereka meninggalkan gereja. Next, banyak pendeta flexing. Apa sih flexing? Praktek memamerkan kekayaan material, prestasi, gaya hidup mewah di platform. Jangan. Nggak boleh gitu. Kalau ada yang gitu, bilang aja itu salah. Titik. Udah, nggak usah dikata-katain pendetanya, nggak usah serang Instagramnya, nggak usah. Jangan ngina-ngina, nggak usah. Bilang aja itu salah, udah itu cukup. Itu caranya menghakimi dengan adil. Katakan sama-sama, itu salah. Ya belajar dulu, nanti kan tinggal latihannya besok-besok. Yuk kita mulai mengapa jemaat atau pengerja bisa jatuh dalam jebakan agamawi. Pertama, orang yang cinta uang, materialis, cari Yesus hanya karena berkat, gampang dimanipulasi. Alkitab berkata orang yang kaya yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan. Jangankan dimanipulasi pendeta. Dimanipulasi sama investasi bodong aja jatuh tuh orang. Karena ingin kaya itu loh. Membuat orang jatuh. Ada begitu banyak orang-orang Kristen dimanipulasi karena pengen kaya. Nabur kamu sepedamu, nanti pulang bawa motor. Beneran motor orang dibawa sama dia. Kedua, mengapa jemaat atau pengerja jatuh dalam jebakan agamawi? Karena mengkultuskan hamba Tuhan atau gereja. Paulus menegur dengan berkata, jangan bilang aku dari golongan Apolos atau golongan Kefas, jangan. Udah jangan bawa-bawa golongan deh. Jangan banggain denominasi, jangan. Injil aja yang kamu banggakan, Injil itu menyelamatkan kamu. Tapi orang yang mengutuhkan hamba Tuhan, jadinya begitu. Sampai sepatu udah bau aja masih diciumin. Ada PowerPoint-nya ya? Makanya ketika ada orang bilang di Afrika sedang ada kebangunan rohani, saya tuh agak antipati. Karena Afrika itu agak ngawur itu. Itu okultismenya udah gak karu-karuan di sana itu. Kalau saudara lihat aja di sana semua penyimpangan pendeta di Afrika itu udah gak benar itu. Jadi ketika lihat ada kebangunan rohani, saya jadi penasaran pengen tahu nih yang jadinya kebangunan rohani apa ini sebenarnya. Apa duit atau apa? Atau benar-benar kebangunan rohani? Karena Afrika itu salah satu negara yang miskin. Dan kalau pendetanya khotbah tentang kaya, tentang money, orang tuh langsung. Nah, mengkultuskan tidak sama dengan menghargai. Kita nggak boleh mengkultuskan hamba Tuhan, tapi kita harus menghargai hamba Tuhan. Menghargai satu sama lain. Kita menghargai orang yang dipakai Tuhan luar biasa.
Kan harga yang dia bayar mahal. Kita nggak boleh mengkultuskan gembala, tapi menghargai gembala. Tapi nggak usah mengkultuskan. Terakhir, mengapa jemaat atau pengerja bisa itu dalam jebakan agamawi? Karena mereka masih polos. Orang yang polos itu banyak sekali dimanipulasi. Dan saya baru paham sekarang kenapa ada begitu banyak korban pelecehan seksual, kekerasan seksual oleh pendeta, bukannya ngadu tapi diem. Karena gembala kita pernah share tentang respon orang ketika mengalami sesuatu, itu freeze. Dipegangin tubuhnya, pendeta gua, salah nggak ya ini? Yang saya kagumi, yang saya hormati. Diam dia. Ngomong ke orang tua susah. Saudara, Barna memberikan sebuah survei. 7 dari setiap 8 pendeta tidak memiliki pandangan yang alkitabiah. Dan ini membantu untuk menjelaskan mengapa begitu sedikit generasi muda di negara ini yang mengembangkan hati dan pikiran terhadap prinsip cara hidup yang alkitabiah. Dan mengapa masyarakat kita tampaknya menjadi liar 1 dekade terakhir ini, kata Barna. Bayangkan 7 dari setiap 8 pendeta nggak punya pandangan alkitabiah. Kenapa seorang pelayan Tuhan, seorang youth pastor, dan tim kepanitiaan, dan tim altar, kepikiran bikin konsep event seperti itu? Coba pikirin dulu. Orang Kristen waras mana yang punya konsep seperti itu? Karena nggak mungkin cuma gembalanya sendiri yang mikir. Itu pasti tim kepanitiaan, semua orang event organizer punya konsep seperti itu. Kenapa anak muncul pikiran konsep kayak gitu? Jawabannya karena budaya. Budaya itu artinya begini loh saudara, next. Budaya adalah pemikiran, norma, nilai, aturan, gaya hidup yang berkembang dan menjadi pola hidup suatu komunitas. Artinya budaya itu nggak lagi diomongin, orang udah sama-sama ngelakuin karena itu budaya kami. Jadi segembala youth pastor tidak berpikir itu salah karena budaya di gerejanya begitu. Pemusik main cewek, nggak apa-apa emang gitu kok, nggak masalah. Itu pendetanya selingkuh, nggak apa-apa emang gitu. Di gereja kita biasa aja. Nah, semua orang berdosa. Budaya itu sudah tidak lagi perlu diomongin. Orang melakukan bekas it's who we are. Lu khotbah nggak nyiapin bahan? Nggak usah, nggak pakai bahan, biasa aja. Budaya saudara. Lu mau pelayanan hari Minggu, kok nggak ngulik dulu? Itu sama seperti orang mau khotbah hari Minggu, nggak nyiapin bahan dulu. Sama buruknya itu. Jadi kalau saya mau khotbah di sini hari Minggu dan saya nggak nyiapin bahan khotbah, saya pakai bahan seadanya aja, dong saya jago khotbah. Itu sama buruknya dengan pemusik mau pelayanan tidak ngulik dulu. Udah tahu gue juga. Nah itu budaya. Budaya harus berubah. Amin. Amin. Pertanyaannya, kenapa bisa ada budaya begitu di gereja? Karena Kristen progresif. Nah, sampai di sini baru, lagi rame gitu ya. Yuk kita lihat pertama, Kristen progresif itu punya 4 nilai. Bagi saya 4 aja, nggak usah banyak-banyak. Pertama, afirmasi. Afirmasi artinya begini, kalau kamu mengasihi saya, kamu harus setuju dengan gaya hidup saya. Kalau kamu nggak setuju dengan gaya hidup saya, kamu nggak mengasihi saya. Kalau Kristen prosesi masuk di gereja, gereja harus menyetujui pernikahan sejenis. Gereja harus setuju dengan segala bentuk pelecehan seksual dan semua tindak-tindakan kebejatan moral. Karena kan kita progresif. Kedua, Kristen progresif itu inklusif. Inklusif itu artinya begini, gereja kan tempat orang berdosa juga iya. Orang berdosanya di gereja ngapain? Mengubah budaya gereja atau diubah oleh budaya gereja? Gereja tempat orang berdosa, ngapain dia di sini? Kita kan nerima orang berdosa. Orang berdosa mau dosanya apa aja ke gereja boleh saudara. But you cannot change us, we have to change you. Kalau progresif enggak. Yang terbaru, saya kan berdoa minta konfirmasi dari Tuhan, benar enggak nih? Tadi pagi saudara, saya baru dikejutkan dengan sebuah berita. Di Amerika ada men conference, 1000 pria datang. Saudara tahu yang menjadi pembuka acara men conference-nya apa? Male stripper.
ada pole dancing tinggi, terus dia buka baju, terus dia mulai muter-muter di pole dancing. Itu pembuka conference, men conference gereja salah satu gereja terbesar di Amerika. Kristen progresif akan buat gereja jadi gitu. Next, Kristen progresif itu artinya progresif. Filosofi baru akhirnya begini. Mereka tuh pakai filosofi, pakai pikiran mereka sendiri. Kenapa orang yang homoseksual nggak bisa jadi pendeta? Gitu. Kenapa nggak bisa jadi WL? Kan, nah, nggak bisa. Masa sih homoseksual kok nggak boleh? Tapi itu yang ketahuan selingkuh boleh. Siapa yang ketahuan selingkuh boleh? Di gereja mana itu? Nggak boleh. Nggak ada yang boleh. Nggak ada satupun yang masih pengen hidup dalam dosa boleh pelayanan, nggak boleh. Dosa mau apapun nggak boleh. Tapi kok saya lihat boleh, di mana itu? Kenapa bisa begitu? Jangan jadiin itu contoh. Nggak boleh, di mana-mana nggak boleh. Tapi kalau ada orang yang masih jatuh bangun dalam dosa, tapi ingin berubah jadi hamba Tuhan yang benar, boleh. Katakan boleh. Amin. Kristen progresif terakhir, mereka tuh pengen kekristenan tanpa embel-embel Kristen. Apapun yang menyatakan lu orang Kristen tuh harus hilang. Nggak boleh ada. Makanya mereka nggak suka bahas tentang surga dan neraka. Next. Dan mereka nggak suka bahas soal dosa. Kalau nggak ada dosa ya nggak ada sorga, nggak ada neraka. Karena neraka tempat orang berdosa. Kalau nggak ada dosa ya nggak ada neraka. Kalau nggak ada neraka, nggak perlu ada Yesus. Ya, nggak perlu ada Yesus, nggak ada neraka. So, gereja harus berhati-hati dengan pemahaman ini. Next. Hai pelayan Tuhan, bersikaplah toleran terhadap kesalahan yang diperbuat rekanmu. Dan bersikaplah tegas terhadap pelanggaran moral dalam kurung dosa yang diperbuatnya. Jadi toleransi itu kita pakai untuk kesalahan. Ketegasan kita pakai untuk dosa. Kesalahan contohnya apa? Datang terlambat latihan. Namanya juga orang salah ya Pak ya. Dosa lo salah, datang terlambat. Nggak boleh, itu kan salah. Kayak tadi saya datang terlambat kurang lebih 5 menit. Karena konseling dulu dari jam 4:30. Salah nggak saya? Salah, saya harusnya datang lebih awal. Tapi kan itu bukan dosa, itu kan salah. Nah toleransi kita pakai kalau orang buat salah. Karena dalam pelayanan ini kita semua bisa buat salah, benar nggak ya? Contohnya salah apa lagi? Ngelewat nggak senyum. Itu kan nggak dosa, itu salah. Wong orangnya mungkin lagi pusing mikirin cicilan. Udah diingetin di lewat email 3 bulan lagi lu bayar cicilan. Tapi dosa kan beda. Dosa nggak bisa ditoleransi, dosa harus ditindak dengan tegas. Next, saya udah mau selesai karena udah habis juga timernya. Jadi standar apa Pak yang harus kita miliki untuk jadi seorang hamba Tuhan? Kita lihat yuk, pertama seorang kepala keluarga yang baik. Kesatu, tidak bercacat dalam tindak tanduk di luar pelayanan. Saya mau saudara baca sungguh-sungguh dulu ya. Karena saya punya kejutan di akhir. Baca sungguh-sungguh dulu. Tidak bercacat dalam tindak tanduk di luar pelayanan. Ini saya terjemahkan dari beberapa versi ya. Suami dari satu istri atau sebaliknya. Dapat menahan diri dalam situasi konflik. Bijaksana dalam meresponi keadaan. Sopan, suka memberi tumpangan. Cakap mengajar orang. Lanjut. 7. Kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati anak-anak. 8. Jangan dia orang yang baru bertobat supaya jangan songong. 9. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Jangan digugat orang. 10. Jangan bercabang lidah. 11. Jangan pemabuk. 12. Jangan serakah. 13. Harus punya hati nurani suci. 14. Diuji lalu ditetapkan dalam pelayanan. 15. Istri-istrinya juga jangan tukang gosip, jangan tukang fitnah. 16.
dapat menahan diri. 17, dapat dipercaya dalam segala hal. Waktu saya baca ini, saya mundur jadi pelayanan beneran saya. Saya nyaris banyak kriteria yang gak kena sama saya ini. Saya gak tahu apakah anak saya menghargai saya apa enggak, banyak ngelawannya. Saya pikir ampun, gimana ini ya? Ya. Tapi kalau kita lihat standar ini, dengan hati begini loh. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ini jadi enak. Ini bukan standar untuk milih pelayan, ini standar untuk mendorong pelayan jadi begini. Dan kita semua mau jadi begini. Amin. Benar gak sih? Kalau nyari yang begini doang, ini semua udah terdiskualifikasi semua. Mungkin cuma Gebu Gembala sama Pak Gembala yang lolos. Karena biasanya gembala kan seberapa jalur bebas gitu ya. Enggak, saya bercanda ya. Nah, kita semua diskualifikasi. Apalagi wajah-wajah kayak saudara, udah lewat udah ya. Enggak, saya bercanda juga ya. Tapi ini standar memacu kita untuk saya mau jadi kayak gitu. Saya mau pelayanan mengubah saya jadi seperti itu. Saya mau berubah. Next, you cannot fix something unless you know it's broken. So, kita harus terus pulih. Terus mau diubah. Kita semua ini layak melayani Tuhan. Layak apapun keadaan saudara, saudara ini layak melayani Tuhan. Cuma kita tuh mau gak tuh terus berubah dan pulih. Makanya Tuhan selalu singkapkan hal yang broken. Kayak tadi Pastor Paulus nyampein nubuatan buat Pak Febri. Yang ke depan mungkin jadi Pastor Febri ya, saya juga gak tahu mungkin ya Pak. Itu kan, you have to fix what is broken. Gitu. Next. Jay Vallotton adalah anak dari seorang gembala gereja mega church di Amerika namanya Chris Vallotton. Gembalanya seniornya namanya Bill Johnson. Anaknya cerai. Waktu anaknya cerai, dia tulis sebuah artikel yang berkata itu pengalaman paling menyakitkan buat saya. Tapi dia bilang begini, tahun 2007 di pernikahan pertama saya cerai. 4 tahun kemudian saya menikah dengan seorang wanita bernama Lauren. Dan sejak saat itu saya berkata begini, apa yang bisa saya lakukan yang dulu saya gagal lakukan. Artinya apa? Ketika kita lihat ada hamba-hamba Tuhan yang jatuh, pelayan-pelayan Tuhan yang jatuh, kita menghakimi dengan adil. Karena selalu ada harapan baru dalam Yesus. Orang ini sekarang dipakai luar biasa sama istrinya. Next, Kathryn Kuhlman adalah seorang penginjil wanita yang luar biasa. Dia pernah mau pelayanan karena udah penuh sama jemaat. Dia lewat pintu belakang. Lagi ada koki, itu tukang masak, rebah semua dong saudara. Dia lewat doang. Itu direkord peristiwa itu. Orang ini menikah dengan pria yang sudah beristri dan punya 2 anak. Pria beristri dan punya 2 anak ini akhirnya menceraikan istri dan membuang anaknya, nikah sama dia. Apa jadinya? Pelayanannya merontok, hidupnya rontok. Dalam kehancuran dihakimi oleh banyak gereja, dia bilang begini, ini momen pengudusan buat saya. Dia dibaptis oleh Roh Kudus, dipisahkan untuk melakukan pelayanan mujizat oleh Roh Kudus. Dia menggambarkan pengalaman kesalahannya dengan cara begini, saya mati terhadap diri sendiri. Lalu dia bilang begini, Kathryn Kuhlman yang bercerai sudah meninggal, yang hidup adalah Kathryn Kuhlman yang dipiliki sepenuhnya oleh Yesus. Ada harapan. Orang mau jatuh seperti apapun, ada harapan. Cuma menghakimi dengan adil tuh begini, yang salah, salah. Yang dosa, dosa. Tapi nanti kalau sudah di belakang layar, pendekatannya kan beda. Tapi kalau sudah di publik, dosa-dosa. Karena generasi kita memang perlu diajari tentang mana yang benar dan mana yang salah. Kita harus lantang bilang, perceraian itu dibenci Tuhan. Bukan orangnya, perceraian dibenci Tuhan. Kita harus lantang ngomong itu secara publik. Tapi kalau udah nanti ketemu orangnya, kenapa bro? Kok bisa lo gini? Bener ya? Beda lagi, karena pernikahan itu susah. Yang susah katakan,
Ya itu dia ya, sama kita semua, aduh ampun ya. So ada harapan. Next. Itulah sebabnya saudaraku, kalau ada hamba Tuhan jatuh, pelayan Tuhan jatuh, motivasinya penting. Lu bertobat karena takut kehilangan pelayanan, kehilangan pendapatan, kehilangan kekayaan, kehilangan jabatan, kehilangan pertemanan. Atau lu bertobat karena memang pengen kembali kepada kasih mula-mula. Karena ada pendeta-pendeta yang bertobat karena cuma takut kehilangan pelayanan. Mereka pengen segera balik ke pelayanan. Yang begitu mah jangan dikasih pelayanan dulu. Tapi ada orang-orang yang hancur hati, saudara. Yang merasa bahwa ini salah. Dan buat mereka ada lembaran baru. Amin. Buat saudara dan saya juga. Yuk kita lihat 2 slide terakhir. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Katakan 2 kali lipat. Yang dengan jerih payah melayani Tuhan. Gini saudara, coba lihat slide berikutnya. Kita ini seringkali terlalu cepat bereaksi kepada pelayan-pelayan Tuhan yang jatuh dalam moralitas. Tapi kalau disuruh menghargai pelayan Tuhan yang tetap teguh menjaga kehidupan moral, susahnya minta ampun. Kalau udah ada yang jatuh nih, jatuh gak boleh gitu pendeta. Nah, saudara, kalau saudara lihat di sekitar sini nih ada hamba-hamba Tuhan yang setia sama Tuhan, yang menghargai Tuhan, yang jaga moralitas. Diapain sama saudara? Dibeliin kue enggak? Beliin kue aja enggak. Maksudnya begini, kita nih harus balance. Kalau kita orangnya vokal mengkritisi pendeta, kita harus orang yang juga sangat vokal memberkati orang-orang yang pelayanannya baik. Jangan cuma jagonya ngkritisi. Tapi ketika kita lihat ada pelayan-pelayan, pengerja-pengerja yang pelayanan dengan tulus, ya emang udah harusnya begitu namanya juga hamba Tuhan. Gitu kita. Jangan gitu dong. Amin. Kita ini harus 2 kali lipat menghargai mereka. Nah mereka di sini bukan cuma saya, Pastor Paulus, bukan. Kita semua ini nih, Pak Agus, ya Pak Frans. Ini kita hargai 2 kali lipat. Orang-orang yang tulus pelayanan. Jangan cuma jagonya ngeritik doang. Next, saya mau tutup dengan ilustrasi ini. Saya punya handphone Redmi Note 8 Pro. Ya, gini-gini Pro. Nah, katanya ini handphone kalau nyemplung ke air, saudara, nggak bakal mati. Ini udah mungkin 4 tahun saya punya ini. Sampai sekali waktu saya main ke waterboom, nyemplung. Tanpa pengaman, tanpa casing, nyemplung air saya ke kolam. Saya ambil cepat-cepat, mungkin 2 detik ada. Ambil. Waduh. Saya jemur di matahari. Sampai rumah saya masukin ke beras. Ya itu kalau saudara belum tahu, so far itu efektif. Masukin ke beras agak lama. Saya coba nyalain. Nyala saudara. Ternyata benar. Redmi Note 8 Pro. Tahan air. Tapi yang mau saya jelasin begini. Bukan karena waktu saya beli saya tahu tahan air. Terus saya main cemplungin aja ke kolam. Pengen tahu tahan air. Gitu. Benar enggak? Ya. Enggak, ini pecah juga enggak, udah kebanting berapa kali sama anak saya. Beneran. Kenapa? Karena secara waras. Saya butuh handphone ini bukan ingin membuktikan dia tahan air apa enggak. Tapi kegunaannya buat saya apa. Ya. Saya tutup dengan pernyataan ini. Enggak usah terlalu memusingkan apakah keselamatan Anda bisa hilang atau tidak. Yang penting apa yang bisa keselamatan itu lakukan buat Anda. Sekarang gini, kalau saudara tahu keselamatan saudara tidak bisa hilang, terus mau apa saudara? Mau coba buat dosa gitu? Gue pengen tahu katanya keselamatan gak bisa hilang, gue pengen buat dosa banyak-banyak gitu? Nggak waras seperti saudara itu. Persis sama seperti saya, beli handphone yang nggak tahan air, yang tahan air saya main cemplungin aja. Ada yang punya iPhone di sini, angkat kelingkingnya aja biar nggak sombong.
Ada fitur di iPhone namanya Find My iPhone. Ada di antara saudara yang tahu ada fitur kalau handphone saudara hilang, bisa saudara cari, saudara hilangin? Tinggalin di Transjakarta? Gak ada, karena waras kita ini kan. Sama. Gini loh, saya ini keselamatan ini mau bisa hilang, mau gak bisa hilang, walaupun di GBI kita percaya bisa hilang. Tapi begini loh, itu gak penting, gak terlalu penting. Yang penting adalah saya mau keselamatan ini bekerja buat saya. Saya mau keselamatan ini memberi berkat buat saya, memberi janji-janji buat saya. Karena Yesus berkata keselamatan yang diberikan kepadamu akan memberikan kamu hidup dalam segala kelimpahan. Keselamatan yang diberikan kepadamu mengandung janji. Keselamatan yang diberikan kepadamu akan menjadikan kamu pribadi yang jauh lebih baik dan menjadi serupa dengan Yesus. Itu aja yang saya fokusin. Saya tanya lagi, kalau ada di antara saudara yang tahu keselamatan saudara bisa hilang, terus saudara mau apa? Takut gitu. Kenapa pas bilang katanya takut hilang? Gitu? Kan enggak juga. Kita kan enggak jadi orang Kristen yang penakut kayak gitu kan. Kita jalani hidup kita seperti biasa. Slide terakhir. Ini pesan penutup dari saya. Maaf 40 menit jadi lewat ya. Kepada hamba-hamba Tuhan. Tuhan itu enggak memberi kita standar duniawi. Tadi saudara sudah baca ada 17 poin. Saya ulang ya, tidak satu pun dari 17 poin itu membahas soal karunia roh dan membahas tentang materi. Tidak satu pun. So karunia roh dan materi bukan standarnya, karakter standarnya. Jadi apa yang harus kita kejar sebagai hamba Tuhan? Kaya, sukses, banyak follower. Apa yang mau kita kejar? Makin sakti mandraguna? Penuh urapan? Enggak, yang kita kejar tadi. 17 poin tadi mayoritas karakter semua itu. Karunia roh Anda enggak jadi standar. Di gereja ini pun bukan standarnya, bukan karunia roh. Karakter. Mau ditegur enggak? Mau diajar enggak? Mau dibimbing enggak? Mau dibimbing enggak di cool? Itu standarnya. Saudara akan dipromosi dan dijadikan hamba Tuhan yang dahsyat. Bukan kaya, bukan berhasil, bukan banyak duit. Standarnya itu. Mau nggak sekarang kita semua nih yang usia udah agak-agak uzur kayak saya, yang muda-muda belum terlalu banyak kelihatan di sini, kasih contoh yuk buat generasi di bawah. Dek, mau jadi hamba Tuhan nggak dek? Pelayanan mau. Standarnya ini. 17. Kita ke situ yuk. Kita ke situ. Mau sampai mati lo cuma jadi satpam juga gak masalah. Jadilah satpam yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mau sampai mati cuma tambal ban juga gak masalah. Jadilah tukang tambal ban yang melayani Tuhan dengan segala hati. Karena standar kamu jadi hamba Tuhan ada 17. Mau gak kita jadi seperti itu? Amin. Amin. Bisa tolong tepuk kanan kirinya bilang begini, yuk jadi hamba Tuhan yang benar. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa, nanti saya serahkan ke pastor. Bapak terima kasih untuk hari ini, kami mengucap syukur untuk waktu doa pengerja kami. Pertama-tama ampuni kalau ada kesalahan, kalau ada sikap hati yang tidak benar, yang mungkin sepanjang penyampaian firman ini dilakukan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Hari ini kami berdoa agar Tuhan yang menolong kami untuk jadi hamba-hamba-Mu yang benar. Yang berkenan sama Tuhan. Tuhan di tempat ini ada single mother, single father. Ada perempuan-perempuan yang selain harus bekerja cari uang, membiayai anak-anak. Mereka juga pelayanan di gereja ini. Mereka pernah melewati pahit getirnya pernikahan, kehidupan, mereka gagal. Tapi mereka ada di gereja ini untuk mengawali awal yang baru Tuhan. Di tempat ini juga ada suami-suami, ayah-ayah yang berjuang habis-habisan kerja untuk membiayai keluarganya. Mungkin mereka masih sampai hari ini belum bisa beri persembahan buat Tuhan.
Tapi mereka mau melayani di gereja ini, mereka mau diubahkan, hidupnya. Tuhan, kami berdoa juga buat mereka. Di tempat ini ada pelayan-pelayan Tuhan yang sedang terikat dengan dosa, jatuh bangun dengan dosa. Tapi mereka mau diubahkan jadi hamba-hamba Tuhan yang berkenan. Kami berdoa juga buat mereka. Intinya di tempat ini kami tahu kami gak sempurna, tapi kami mau diubahkan seperti yang Tuhan mau. Kami sadar betapa sulitnya menjalani kehidupan sebagai hamba Tuhan. Kami tahu betapa sulitnya untuk menghidupi kebenaran-kebenaran Tuhan. Tapi kami minta pertolongan dari Roh Kudus hari ini untuk menolong kami. Kami mau GMCC menjadi gereja dari hamba-hamba Tuhan yang benar. Jadi gereja yang kudus. Jadi gereja yang memuliakan Tuhan. Jadi gereja yang membela Injil. Jadi gereja yang benar-benar berdiri bagi kemuliaan Tuhan. Kami tahu kami gak bisa tanpa Tuhan. Kami percaya saat hamba-hamba Tuhannya diubahkan dan jadi benar, jemaatnya jadi benar. Saat hamba-hamba Tuhannya hidup dalam kekudusan, jemaatnya juga akan didorong untuk hidup dalam kekudusan. Saat hamba-hamba Tuhannya hidup dalam berkat, jemaatnya juga akan hidup dalam berkat. Karena itu kami mau Tuhan, kami berkata hari ini, mulailah dari kami lebih dulu. Mulailah dari pernikahan kami lebih dulu. Mulailah dari pelayanan kami lebih dulu. Karena kami mau jadi hamba Tuhan seperti yang Tuhan mau. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu.